เติมเต็มทุกประสบการณ์ และอนาคตจะไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้อีกต่อไป ถึงเวลากำหนดอนาคตของคุณเอง Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Rejeki Nur Rahma dan rekan saya Nabila Salsabila. Kami dari Madrasah Aliyah Ummul Mukminin Kota Makassar. Adapun judul esai yang akan kami presentasikan adalah Kesehatan di Era Society 5.0. Roda kehidupan akan terus berjalan tanpa menunggu sebuah bangsa untuk maju. Saat di mana Anda duduk di teras rumah akan menjadi saat yang berbeda bagi yang lain. Jepang misalnya, sebagai salah satu negara dengan teknologi yang paling maju, mereka telah memikirkan bagaimana caranya manusia dapat menikmati hidup dengan nyaman. Dengan begitu, muncullah gagasan Society 5.0 yang kemudian diresmikan pada 21 Januari 2019. Hal ini juga didasari dengan pemikiran bagaimana mengatasi penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua, serta berkurangnya jumlah penduduk lokal yang kemudian akan berdampak pada sumber daya manusia mereka. Bagi sebagian orang, Society 5.0 mungkin masih terasa asing. Oleh karena itu, saya sudah menyisipkan sebuah video di awal video ini yang kemudian akan memberikan kita gambaran tentang Society 5.0. Teknologi-teknologi yang ada pada era Society 5.0 antara lain panggilan video berbasis 3 dimensi, akses detail informasi suatu barang melalui kamera pada ponsel pintar, drone pengantar barang, virtual reality atau VR, dan mobil otonom atau mobil yang akan mengemudi secara otomatis. Jadi, Society 5.0 itu merupakan sebuah era di mana teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, bahkan menjadikan manusia sebagai komponen utamanya. Internet bukan hanya untuk berbagi informasi, namun juga untuk menjalani kehidupan. Jepang, sebagai salah satu negara yang makmur karena memiliki angka harapan hidup yang tinggi, ternyata memiliki jumlah yang tidak sedikit untuk masyarakat kelompok lanjut usia yang rentan terserang penyakit. Adapun hal yang menyulitkan bagi mereka ialah saat ketika mereka harus datang ke klinik atau rumah sakit untuk berobat dan berkonsultasi. Mereka sangat rentan dan mudah lelah, belum lagi mengenai pelayanan rumah sakit yang berbelit-belit. Namun, di era Society 5.0, masyarakat lansia dijadikan dapat berobat dan berkonsultasi dengan mudah dari jarak yang jauh sekalipun, dengan gadget misalnya. Dokter yang menangani juga telah dibekali data-data yang diperlukan atau data-data biometrik yang dapat mempermudah proses-proses selanjutnya. Di samping itu, analisis penyakit pasien juga dilakukan dengan teknologi deep learning, yaitu kecerdasan buatan yang merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya yang bertugas mendeteksi objek, bahasa, dan lain-lain. Dengan begitu, proses analisis penyakit pasien dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Contoh lain, mobil otonom atau mobil yang dapat mengemudi secara otomatis akan menjemput pasien secara mandiri ke rumah sakit, bahkan mengantarnya kembali ke rumahnya. Selanjutnya, obat dari resep dokter akan diantarkan melalui drone ke rumah pasien yang telah diantar terlebih dahulu menggunakan mobil otonom. Praktis dan mudah sekaligus dapat menambah angka harapan hidup sebuah bangsa menjadi lebih maju, bukan? Di samping itu, operasi di era Society 5.0 juga menjadi lebih maju dengan melibatkan banyak teknologi seperti virtual reality yang menjadikan suatu penyakit dapat diidentifikasi dengan tepat dan proses penanganannya pun dapat diketahui dengan tepat juga. Dokter juga dapat lebih akurat lagi dalam berbagai studi kasus seperti lama waktu operasi sehingga waktu operasi bisa menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Sebenarnya, apabila teknologi Society 5.0 telah dikembangkan saat ini, maka tentunya akan sangat membantu dunia kesehatan yang tengah bekerja keras menghadapi COVID-19.
Teknologi yang ada akan sangat membantu menemukan vaksin dan obat. Selain itu, masyarakat lanjut usia, penderita diabetes, jantung, asma, hingga tekanan darah tinggi dapat mengurangi risiko kematian apabila terjangkit COVID-19 dan muncul gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas. Dengan begitu, penurunan angka populasi manusia dapat kita antisipasi. Agar semua impian kita dapat terwujud, seluruh unsur lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial, hendaknya bekerja sama dalam masing-masing aspek. Begitu juga dalam aspek kesehatan yang tidak kalah penting, terkhusus di era new normal ini. Apabila COVID-19 yang belum hilang ini dianggap remeh, maka akan berdampak buruk bagi masa depan kita nantinya. Society 5.0 juga akan pincang apabila terwujud nantinya. Mengapa? Karena akan terus muncul klaster-klaster COVID-19 yang baru. Kalau begitu, kapan hilangnya? Kasihan dong sama penderita penyakit jantung, asma, diabetes, atau tekanan darah tinggi yang terjangkit COVID-19. Kasihan dong sama petugas-petugas yang memakai seragam APD tiap harinya. Mana pengap? Apalagi kalau dia tidak diperbolehkan untuk menemui keluarganya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu, mulailah dari sekarang, khususnya kita generasi milenial sebagai penggerak memberhentikan penyebaran COVID-19. Jangan keluar rumah selain untuk aktivitas kepentingan yang mendesak. Apabila sedang di luar rumah, harap mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker dengan baik dan benar. Hindari juga tempat-tempat ramai, seperti mal atau kafe-kafe. Dan banyak upaya lainnya yang dapat kita lakukan. Sekiranya dengan kita bekerja sama, Society 5.0 juga dapat terwujud dengan baik dan benar, sesuai apa yang diharapkan. Populasi manusia yang menurun juga akan diantisipasi dengan baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Syukran, nun, wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terus berlalu, tiada pernah. Dokter juga sebenarnya apabila teknologi sosial sebenarnya